Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ismawan Andrianto dari Putusibo, Kapuas Hulu. Saya saat ini sedang mengambil Magister Hukum Kesehatan di Universitas Pembangunan Pancabudi dengan nomor pokok mahasiswa 22160200082. Saya pada kesempatan ini mendapat tugas dari Dr. Beni yang disampaikan oleh Bang Doni, diminta untuk membuat makalah dan disampaikan lewat YouTube dan lewat tulisan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan judul makalah saya dengan judul Tetap Sehat dan Berintegritas dalam Melayani Masyarakat dan Menjunjung Tinggi Profesi Kesehatan. Saya menyampaikan studi kasus tentang masalah yang pernah terjadi, yaitu saya bertugas di Kecamatan Bika, di Puskesmas Bika pada tanggal 8 Maret 2018. Saya mendapatkan pada status medis seorang petugas, seorang PNS yang berdinas di Puskesmas Bika. Pada status medisnya terdapat penggunaan obat psikotropika golongan 4, yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 tercatat pada status medisnya ada obat alprazolam, yang mana pada saat itu yang berdinas sebagai dokter di Puskesmas Bika yaitu saya sendiri. Saya tidak pernah meresepkan obat tersebut kepada yang bersangkutan, namun nama dan obat tersebut ada di status pasien dengan tidak ada stempel dokter dan paraf dokter. Seorang PNS yang dijamin kesehatannya oleh BPJS mestinya kalau sakit ya berobat, tapi kalau tidak sakit ya tidak berobat, ya. Karena idealnya kartu BPJS digunakan bagi yang sakit. Saya belum tahu apakah kartu BPJS itu bisa disampaikan kepada orang yang tidak sakit. Artinya kita mengambil obat untuk seseorang yang tidak sakit, kita berikan lewat kartu BPJS kita. Nah, kejadian yang mau saya sampaikan dengan BPJS nomor 000052242603603, di mana tercatat pada status medis pasien, yaitu pasien hampir tiap bulan itu ada menggunakan BPJS untuk berobat. Pasien dengan usia kurang lebih 35 tahun, berpenampilan sehat, tercatat pada status medis, yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 ada penggunaan obat alprazolam tanpa tanda tangan dan stempel nama dokter. Tidak ada itu. Yaitu tercatat lagi pada tanggal 28 Maret 2018, pada tanggal 20 Januari 2023, pada tanggal 7 Februari 2023, pada tanggal 22 Februari 2023 dengan diagnosis flare burn, dermatitis dan chest pain. Terdapat obat diazepam tablet 1 kali 2 mg sebanyak 10 tablet tercatat pada status pasien. Pada tanggal 2 Maret 2023 pasien berobat juga. Pada tanggal 7 Maret 2023 pasien berobat juga. Pada tanggal 10 April 2023 dengan diagnosis faringitis akut ada juga disampaikan dalam status pasiennya ada obat diazepam 3 kali 1. Dan pada tanggal 4 Mei 2023 dengan diagnosis ansietas
ada obat diazepam 3x2 mg. Jadi penggunaan obat psikotropika pada status medis pasien yaitu pada tanggal 8 Maret 2018 yaitu alprazolam, pada tanggal 22 Februari 2023 yaitu diazepam, pada tanggal 10 April 2023 diazepam, pada tanggal 4 Mei 2023 diazepam. Dengan nomor surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas 875.1305-BKD-2P-A juga menjadi seorang apoteker, asisten apoteker untuk pelaksana lanjutan pada Puskesmas Putu Sibo Utara. Jadi ada 2 jabatan pada Kecamatan Bika dan pada Puskesmas Putu Sibo Utara. Menurut Peraturan Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 pasal 19 ayat 5 yaitu menyampaikan penyerahan obat narkotika atau psikotropika kepada pasien hanya bisa dilakukan dengan resep dokter. Latar belakang yang perlu saya sampaikan yaitu keinginan kita adalah dokter dalam melaksanakan tugasnya perlu diberikan rasa aman sehingga tidak timbul gosip dokter banyak meresepkan obat yang tidak semestinya. Lalu penyalahgunaan obat di lingkungan kesehatan perlu mendapatkan perhatian bersama. Jadi kita harus sama-sama memperhatikan teman kita, terutama apabila ada yang memakai atau sering mengonsumsi obat psikotropika, terutama psikotropika golongan 4. Dan perlu disampaikan adanya sanksi yang tegas membuat oknum tidak berani mengulangi perbuatannya. Karena dengan sanksi yang tegas, oknum saya rasa tidak akan berani lagi mengulangi atau memalsukan atau menyalahgunakan wewenang untuk obat-obat, terutama obat-obat psikotropika. Saya pernah juga mengalami resep hilang yang dimana di dalamnya terdapat obat psikotropika, sehingga terkadang dokter membantu teman sejawatnya atau apoteker untuk mengganti dengan resep yang baru, sehingga dengan disampaikannya permasalahan ini yang bersangkutan sadar dan petugas bisa lebih berhati-hati dalam menyimpan obat dan dalam menyampaikan obat kepada pasien. Dengan terjadinya penyalahgunaan obat di suatu puskesmas, saya berpendapat perlunya sanksi yang tegas terhadap oknum tersebut dan harus mendapatkan sanksi dengan aturan hukum yang berlaku. Rumusan adanya penyalahgunaan obat psikotropika golongan 4 di puskesmas yang saya ditempatkan. Perlu sanksi yang tegas dan perlu dilakukan pembinaan integritas kepada para petugas medis, sehingga jika sakit perlu minum obat, tetapi jika sehat saya rasa tidak perlu minum obat. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan daftar yang saya lampirkan, yaitu status medis pasien. Terlampir juga surat pernah menduduki jabatan di puskesmas serta sebagai asisten apoteker. Saya lampirkan juga peraturan Permenkes yang berlaku, ya. Mohon masukan dan saran dari teman-teman
dan mohon bimbingan dari dosen pengampu dan dosen pembimbing. Semoga kedepannya saya lebih bisa menyampaikan materi dengan lebih baik lagi. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam.